Salam Skapsa Bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Halo pelajar Skapsa, hari ini kita akan belajar mata pelajaran seni budaya kelas 10 semester genap. Dan kita akan membahas tentang pameran seni rupa. Untuk itu, mari kita segera simak pembelajaran berikut ini. Oke pelajar, hari ini Ibu akan segera menjelaskan tentang materi kita, yaitu pameran karya seni rupa. Tujuan pembelajaran adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa diharapkan dapat menjelaskan pengertian tentang pameran karya seni rupa. Kemudian, siswa juga diharapkan dapat menjelaskan tujuan, manfaat, dan fungsi dari pameran seni rupa. Siswa juga dapat menjelaskan perencanaan pameran, kemudian persiapan pameran, hingga pelaksanaan pameran karya seni rupa. Oke. Nah, sekarang pengertian pameran, yaitu kegiatan untuk menyampaikan ide atau gagasan perupa kepada publik melalui media karya seni. Untuk lebih pahamnya, Ibu akan menjelaskan bagaimana proses atau tahapan untuk melakukan suatu pameran karya seni rupa yang sudah diselenggarakan. Kita ambil contoh di sini, pameran seni rupa Mantrapatra yang menggelar karya seni lukis, drawing, dan instalasi yang dilakukan oleh perempuan perupa Kediri. Dan tahapan perencanaan dari pameran tersebut adalah 1. Menentukan tujuan pameran. Menentukan tujuan pameran di bidang apa? Di bidang edukasi atau pendidikan. Berikutnya, setelah mengetahui tujuannya, maka kita harus menentukan tema dari pameran. Di sini fungsinya untuk memperjelas apa yang ingin dicapai dari tujuan pameran tersebut, yaitu menambah wawasan tentang karya seni rupa kepada pelajar dan masyarakat, kemudian membangkitkan semangat berkesenian kepada perempuan perupa khususnya di Kediri. Ketiga, kita harus menyusun suatu kepanitiaan karena ini dapat mendukung kelancaran dari suatu proses untuk mengadakan atau menyelenggarakan pameran tersebut. Tugas dari kepanitiaan apa? 1. Ada yang namanya ketua. Ketua adalah pimpinan penyelenggara yang bertanggung jawab akan kelancaran pelaksanaan dari pameran tersebut. Kemudian ada sekretaris, yaitu yang bertanggung jawab akan semua kegiatan yang berhubungan dengan surat menyurat. Selanjutnya bendahara. Bendahara bertanggung jawab akan semua kegiatan keuangan yang berlangsung selama pameran itu. Kemudian ada si dokumentasi yang bertugas untuk mendokumentasikan semua kegiatan yang berlangsung selama kegiatan pameran, mulai dari awal sampai dengan akhir. Ada si publikasi sebagai juru dari penerang kepada masyarakat melalui media, sehingga kita tahu siapa yang akan kita nantinya undang. Sekarang kita lihat di sini, ternyata ada yang namanya kita mengundang dari satu media, sehingga itu merupakan satu promosi pameran kita agar lebih dikenal atau lebih banyak masyarakat yang mengapresiasinya. Kemudian ada si konsumsi, bertugas menyediakan dan mengatur dari semua konsumsi selama kegiatan. Jadi untuk semuanya, dari yang ikut berpartisipasi tentu akan yang namanya konsumsi selalu disediakan. Terakhir ada si dekorasi dan penataan ruang, bertugas mengatur dena dan penempatan karya. Dena di sini adalah di mana tamu atau pengunjung masuk keluarnya, sehingga dengan demikian
mereka dapat mengapresiasi semua karya dengan leluasa. Nah, penempatan karya juga, karena penempatan karya pada pameran itu juga harus disesuaikan. Jadi, mana yang menjadi topik utama atau di mana suatu karya penempatannya itu benar-benar dapat dilihat dari segala arah, terutama untuk karya 3 dimensi. Kemudian ada yang namanya persiapan, yaitu menentukan waktu dan tempat di mana dan kapan pameran itu akan dilakukan. Kelima, menyusun agenda kegiatan. Ini gunanya supaya apapun yang kita lakukan, kegiatan itu tertata dengan sistematis, sehingga apa yang ingin kita capai dapat dipenuhi dengan maksimal. Keenam, menyusun proposal kegiatan. Salah satu cara bagaimana kita menggalang dana atau sponsor dari perseorangan atau usaha atau simpatisan untuk dapat melancarkan kegiatan pameran tersebut. Oke, tahapan persiapan pameran yaitu 1. Menyiapkan dan memilih karya disesuaikan jenis pameran yang diselenggarakan. Kalau di sini ini ada gelar karya lukisan, drawing, dan instalasi. Artinya karya yang dipamerkan itu berupa karya seni instalasi, karya lukisan, dan karya drawing. Jadi harus disesuaikan sekali apa inginnya. Kemudian kedua, menyiapkan perlengkapan pameran, yaitu adanya ruang pameran, meja untuk meletakkan buku, tamu, kesan dan pesan, kemudian ada lampu penerangan karena ini benar-benar penting. Artinya dengan adanya lampu yang maksimal atau mencukupi pencahayaan, maka artistik dari karya tersebut benar-benar dapat dinikmati oleh penonton atau penikmat seni. Dan panel itu seperti ini, papan atau triplex sebagai penyekat atau juga dapat berfungsi sebagai tempat untuk menempelkan karya 2 dimensi. 2 dimensi kalian masih ingat ya, 2 dimensi itu seperti lukisan atau drawing seperti tadi. Nah, kemudian kita masuk lagi ada folder. Folder itu kertas yang ditempel di samping karya berisikan judul, kemudian harga karya, untuk menjelaskan kepada pengunjung. Artinya bahwasanya jika seorang pengunjung ingin atau berkenan ingin memiliki karya tersebut, dia akan dengan mudah untuk mencari info atau mendapatkan info. Jadi ini celoteh seekor ikan, contohnya ya, itu judulnya. Kemudian dibuat tahun berapa? 2020. Kemudian bahannya apa? Fiberglass, kayu, logam. Namanya ini apa? Karyanya yaitu seni rupa instalasi. Kemudian panjangnya berapa? Lebar, tinggi, itu benar-benar juga harus diperhatikan. Sekarang kita masuk di katalog. Ini salah satu yang juga benar-benar harus kita perhatikan karena ini penting sekali. Kenapa? Karena katalog itu berisi tentang identitas seniman dan karyanya. Kita ambil contoh di sini. Oke, ini karyanya. Jadi nanti di katalog itu isinya itu karya dari seniman, kemudian identitas senimannya. Ini namanya siapa, kemudian lahirnya di mana, alamatnya di mana, kemudian pengalaman dari pameran itu juga harus dipertimbangkan karena itu salah satu untuk memberi petunjuk bahwasanya seniman tersebut mempunyai tanggung jawab atau jam terbang yang lebih. Dengan pasti pengalaman itu dapat memberikan satu kelebihan pada karyanya. Kemudian ada nomor HP dan pasti salah satu dari pameran atau karya yang dipamerkan pada pameran tersebut. Oke, pelajar Skapsah, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dan jangan lupa tetap semangat belajar apapun yang terjadi saat ini.
Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi kita hari ini tentang pameran seni rupa. Dan untuk tugas serta pengumpulan tetap dilakukan di Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Juga klik subscribe dan tekan lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan jika informasi ini atau video ini kalian anggap merupakan sesuatu yang berharga, kalian boleh share ke orang-orang yang kalian sayangi. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Skapsa Bisa, sekolah berbudaya, industri, berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.